Selamat sore ibu-ibu. Bagaimana? Apa kabar? Sehat-sehat. Semoga Tuhan menyertai dan kita di dalam Tuhan sehat selalu. Kita mulai persekutuan ini. Saya ajak ibu-ibu kita menyanyi dan nyanyian Hai Siarkanlah di Gunung. Ibu-ibu, saya ingin kita berdoa, masuk di dalam doa. Yang Maha Besar Allah Bapa, yang Maha Besar Tuhan Yesus Kristus, dan yang Maha Besar Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang Esa, Allah yang Maha Kuasa. Kami ibu-ibu Febe pada sore hari ini Tuhan, kami datang, kami tahu bahwa Tuhan berjanji di mana 2-3 orang, kami lebih dari 2-3 orang, puluhan orang, maka kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam tiap-tiap hati kami, di tiap-tiap rumah kami, di mana kami ada, Tuhan ada. Dan Tuhan, kami ingin Tuhan, kami bersekutu di dalam Tuhan, biarlah Tuhan ikat
ikat kami dengan kasih agape, ikat erat-erat, sehingga Tuhan kami satu dengan yang lain, saling mengingat, saling mendoakan, saling membutuhkan. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup sendirian Tuhan, tapi kami bersatu. Dan orang yang bersatu di dalam Tuhan, maka saling mendukung. Terima kasih Tuhan, kami pada sore hari ini kami berdoa khususnya buat ada kawan atau famili atau sanak saudara yang kena COVID Tuhan. Tuhan, bilur-bilur Tuhan yang masih berkuasa sampai hari ini, kami percaya Tuhan jamah bagian-bagian tubuh dari orang-orang yang kena COVID. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa bilur Tuhan dan Tuhan Yesus, kami juga mengingat hari ini ya Tuhan, ada di dalam kami yang hadir ini dalam persoalan, dalam beban dan hidup ini, kami tahu bahwa Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Kami percaya Tuhan, kami bawa semua persoalan beban ibu-ibu, kawan-kawan kami ke dalam tangan-Mu. Dan juga mungkin ada yang dari antara kami yang mencari pekerjaan Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan akan buka jalan, Tuhan yang akan memberi petunjuk. Kami tahu bahwa kami bersandar kepada Tuhan yang tidak pernah gagal dan Tuhan yang sangat mengasihi anak-anaknya. Hari ini sekali lagi Tuhan, kami serahkan persekutuan ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu, saya ajak ibu-ibu kita menyanyi satu pujian Dunia Gemar. Dunia gemar dan soraknya, Rajamu lahirlah, hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertata, bumi laut gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah, beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Ibu-ibu, saya kalau memimpin pujian, saya selalu siapkan ayat-ayat Alkitab. Karena bagi saya, kita tidak boleh makan sebelum baca firman. Kita harus simpan firman sepanjang hari firman. Hidup dengan firman. Saya ajak ibu-ibu, kalau mau ibu-ibu mau catat, boleh. Yang saya siap hari ini yaitu firman di dalam Mazmur 89 ayat 35. Mazmur 89 ayat 35. Bunyinya, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Kalau ibu-ibu mau catat, boleh catat. Sekarang selanjutnya saya ajak ibu-ibu kami membawa pujian di mana mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya yang setia, yaitu Pendeta Sucipto. Saya ajak ibu-ibu untuk kami menyanyi pujian
jiwaku terbuka. Segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Ibu-ibu, sekarang tiba waktunya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Sucipto. Waktu kami persilahkan. Selamat sore, ibu-ibu sekalian. Shalom. Mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur sore ini punya kesempatan yang baik untuk sama-sama membaca, merenungkan, juga belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami hikmat bijaksana, juga hati yang lemah lembut untuk bisa mendengar, mengerti, dan menerima firman-Mu dan menjadikannya sebagai terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, kalau ada yang memperhatikan, selama sebulan terakhir ini dalam berbagai kesempatan khotbah, baik di mimbar ataupun di persekutuan-persekutuan, saya banyak berkhotbah secara berseri dari kitab 1 Samuel. Karena itu sore ini saya akan mengajak ibu-ibu untuk membaca dan merenungkan dari 1 Samuel pasal yang ke-18 mulai ayat 6 sampai yang ke-30. Mari saya bacakan buat ibu-ibu sekalian 1 Samuel pasal 18 mulai ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing.
Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah mundur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, "Ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan." Sebab pikir Saul, janganlah tanganku yang memukul dia, tapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja?" Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel orang Mehola menjadi istrinya. Tetapi Mikal anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, "Pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku." Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, "Katakanlah kepada Daud dengan diam-diam, demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau, maka sebab itu jadilah engkau menantu raja." Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan ini kepada Daud, tapi Daud menjawab, "Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi mantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah?" Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberikan Daud. Kemudian berkatalah Saul, "Beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja." Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Dia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud menjadi lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Sampai di sana firman Tuhan saya bacakan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini saya percaya ada satu hal yang sangat kita tidak suka. Saya percaya banyak orang ya tidak suka mengalaminya, tapi toh itu sering terjadi dalam hidup kita.
yaitu yang namanya berkonflik dengan orang lain, ya. Saya percaya, ya, hanya orang-orang yang sakit jiwanya itu yang justru senengannya bertengkar, senengannya berkelahi, senengannya itu berkonflik dengan orang lain. Kalau sehari ndak ada bertengkar, kalau sehari ndak berkelahi dengan orang, itu rasanya ya badannya sakit semua, ya, kayak butuh minum obat 3 kali sehari. Itu orang sakit jiwa, ya. Saya percaya banyak orang yang paling banyak justru ndak seneng kalau berkonflik, kalau bertengkar, ya. Rasanya itu hati ini rasanya gak enak semua, betul ya. Nah, tapi kenyataannya memang namanya kita itu manusia, hidup bersama dengan manusia yang lain, sama-sama orang berdosa. Walaupun bahkan kalau kita sudah anak Tuhan, sama-sama anak Tuhan, kita masih hidup di dalam dosa kan, maka konflik itu tidak bisa dihindarkan. Nah, maka sekarang yang terpenting adalah saya ingin mengajak ibu-ibu semua belajar dari kehidupan Saul dan Daud. Bagaimana harusnya kita menghadapi konflik. Mari kita perhatikan 2 tokoh utama ini, Saul dan Daud. Dari Saul kita bisa belajar minimal 2 kebenaran, 2 pelajaran sederhana tapi penting. 1, penyebab konflik, ya. Penyebab konflik itu adalah seringkali sebagian besar terjadi karena dosanya kita sendiri. Kalau kita perhatikan tadi, ya, sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab konflik antara Saul dan Daud, ya? Sebetulnya bukankah itu dimulai ketika muncul perasaan iri dari Raja Saul? Setelah Daud ini yang kemudian berhasil mengalahkan Goliat, ya, raksasa Filistin itu, lalu kemudian orang Israel semua memuji-muji akan kehebatan Daud, ya. Para perempuan itu kemudian menyambut mereka orang Israel, tentara Israel yang pulang dari perang membawa kemenangan, mereka menyanyi-nyanyi memuji-muji Daud, itu ya. Lalu dikatakan sejak hari itu mulai muncul yang namanya perasaan iri. Perasaan iri ini kemudian berkembang jadi perasaan dengki katanya, ya. Lalu dikatakan Saul ini menjadi penuh dengan kemarahan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, harus diakui, ya, seringkali yang menjadi penyebab utama kita bertengkar dengan orang lain, kita berkonflik dengan orang lain, itu tidak bukan adalah dosa kita, ya. Dosa itu yang kemudian menjadi racun di dalam hati kita, ya, yang kemudian merusak, ya, membuat buruk karakter kita, termasuk bahkan ketika kita sudah jadi seorang anak Tuhan sekalipun, ya. Namanya kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ya, walaupun kita mungkin terus-menerus menjaga relasi dengan Tuhan, bukankah dosa itu terus-menerus seperti kata firman Tuhan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan keliling mencari mangsa. Dia terus-menerus berusaha mencari cara untuk menjatuhkan kita, ya, membuat kita jatuh dalam dosa. Dan salah satunya adalah dengan memberikan bisikan-bisikan di dalam pikiran dan hati kita yang kemudian ujung-ujungnya membuat kita bertengkar, berkelahi dengan orang lain. Betul kan? Dalam konteks cerita ini, dosa apa yang membuat Saul kemudian akhirnya berkonflik, ya, dengan Daud? Jelas dosa iri hati. Betul ya? Dosa iri. Saul ini merasa iri, dia yang jadi raja, tapi cuman dipuji sama gadis-gadis perempuan-perempuan Israel mengalahkan beribu-ribu. Sementara Daud baru 1 kali maju perang, baru 1 kali membunuh orang Filistin, ya memang raksasa, ya, Goliat, tapi begitu pulang langsung pujiannya, nyanyiannya, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, itu puluhan ribu, ya. Wah, puluhan kali lipat lebih hebat dari Saul. Muncullah perasaan iri. Aku yang jadi raja sudah berbuat lebih banyak, lebih hebat, tapi cuman dapat pujian sedikit. Sementara Daud kok malah dipujinya luar biasa, nggak terima. Lalu dia mulai jadi iri. Selain iri apa? Dia mulai jadi khawatir. Khawatir apa? Khawatir nanti jangan-jangan Daud ini yang
akan diangkat sama orang Israel untuk jadi penggantinya dia. Ya, nanti mungkin orang Israel akan cepat bosen sama dia, lalu kemudian minta Daud cepat-cepat jadi raja pengganti. Bayangkan ya, Saul itu waktu awal-awal dikasih tahu Samuel, kamu akan jadi raja Israel. Oh, dia ngomong sama Samuel ya, dengan penuh rendah hati kelihatannya ya. Dia ngomong, aduh siapa sih aku ini ya, suku Benyamin itu suku paling kecil, keluargaku itu keluarga paling kecil, paling hina, gak cocok aku jadi raja. Lalu kemudian di hari undian, di depan orang Israel semuanya, Samuel mengundi siapa yang akan jadi raja. Sampai terakhir muncul namanya Saul. Ya, ternyata Saul nggak ada di barisan. Di mana? Dia sembunyi di gudang, di tempatnya barang-barang. Sampai kemudian setelah ditemukan, baru dibawa maju ke depan orang banyak, baru diangkat jadi raja. Wah, kelihatannya Saul itu rendah hati luar biasa. Tapi sebetulnya ternyata nggak seperti itu. Ya, akhirnya dalam konteks cerita hari ini mulai muncul. Dia iri, dia khawatir dengan Daud. Ibu-ibu perhatikan loh, hati-hati. Harus diakui kita semua manusia itu ya masih punya karakter-karakter lama kita. Ya, ketika kita belum dilahir barukan. Dan itu menjadi perang rohani seumur hidup, ya. Ada yang harus perang dengan keegoisan, ada yang perang dengan menghadapi keserakahan, kerakusan, ada yang perang dengan harus menghadapi ini mulutnya sudah kebiasaan untuk ngomong yang enggak-enggak, ada yang perang dengan kesombongan, ada yang perang dengan iri hatinya, macam-macam. Kita semua, baik saya, baik ibu-ibu, semua orang, semua manusia di dunia ini masih punya sisa-sisa itu. Dan itu harus terus kita perangi. Karena kalau enggak, seringkali itulah yang jadi sumber konflik kita dengan orang lain. Seperti Saul dengan Daud. Dan celakanya adalah ketika kemudian di saat yang sama, kita sudah tahu ini ada sisa-sisa dosa seperti ini. Tapi lalu kemudian kita itu hidupnya makin jauh dari Tuhan. Kayak Saul ini. Dia iri, dia marah kepada Daud. Lalu kemudian dia pelihara itu rasa marahnya, ya. Dia pelihara itu rasa iri dengkinya itu, sehingga akhirnya membuat dia makin ditinggalkan oleh roh Tuhan. Dikatakan roh Tuhan pergi dari Saul, ujung-ujungnya roh setan, roh jahat yang kemudian merasuk, lalu kemudian makin membuat dia seperti orang kesetanan. Di pasal sebelumnya, ya, setiap kali Saul itu ngalami gangguan dari roh jahat, Daud itu disuruh main kecapi, lalu hatinya jadi tenang, hatinya jadi damai. Tapi di pasal ini tadi ayat yang kita baca, roh jahat itu mengganggu dia. Daud main kecapi seperti biasa dan sudah tidak ngefek lagi. Sudah tidak ada pengaruh lagi. Dia tetap marah, dia tetap benci sama Daud. Hati-hati loh. Ketika dosa itu kita simpen-simpen, ketika karakter jahat itu kita simpen-simpen, tidak mau cepat bertobat, tidak mau banyak mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa, lewat persekutuan pribadi dengan Tuhan, lewat saat teduh, membaca firman. Hati-hati loh. Ya, itu nanti pengaruh roh jahat itu makin kuat dalam hati kita. Ya, kita memang tidak bisa lagi dirasuk setan, kita orang Kristen. Tapi roh jahat itu terus membisiki kita di telinga kita. Wah, nanti ujung-ujungnya kita jadi gampang marah sama orang lain. Hati-hati. Hati-hati. Firman Tuhan mengajari kita, jangan, ya, kita harus terus dekatkan diri sama Tuhan supaya ya tiap kali tanda kutip kecapi surga itu dimainkan ya lewat doa, lewat persekutuan rohani, lewat baca firman, bukan sekedar baca, tapi betul-betul firman itu diresapi, lalu kemudian dihidupi. Oh, persekutuan seperti itu, kecapi itu kan mengusir itu semua. Itu ya pengaruh-pengaruh roh jahat itu membuat kita tadinya mau marah jadi gak jadi marah. Nah, itu menjadi bagian dari hidup kita berjuang terus ya.
Saul ini punya iri, marah, lalu dia biarkan, gak selesaikan, ya. Lalu kemudian membuat dia jadi makin jauh dari Tuhan dan membuat dia makin berdosa. Makanya firman Tuhan kan ngomongin kita ya di dalam perjanjian baru. Kalau kamu marah, jangan biarkan sampai matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Hati-hati, iblis si jahat itu ya akan terus menggoda kamu untuk membuat kamu jatuh dalam dosa. Hati-hati. Jangan kalau toh sampai kita merasa marah ya, cepet ya berdoa sama Tuhan. Cepet ya diredam ya, minta pertolongan Tuhan. Ya, karena kalau nggak gitu nanti jadi seperti Raja Saul. Yang kedua yang kita bisa perhatikan apa? Raja Saul ini konfliknya makin buruk. Kenapa? Karena waktu dia merasa iri, dia merasa marah kepada Daud, ya, pengaruh roh jahat itu sekali lagi tidak cepat dibereskan, tapi justru malah dia apa ya? Dibiarkan bertumbuh, makin lama makin besar, makin lama makin serius, bahkan sampai melakukan tindakan. Dia tidak sekedar marah di dalam hati, di dalam pikiran. Tadi firman Tuhan ngomong apa ceritanya? Dia bahkan lalu kemudian berbuat. Waktu dia marah, waktu dia iri itu ya, dia benci kepada Daud. Waktu Daud main kecapi hari itu, dia ambil tombaknya, dia lemparkan kepada Daud. Dia mau bunuh Daud sampai bahkan 2 kali. Wow. Luar biasa. Kemarahan. Makanya sekali lagi firman Tuhan ngomong, jangan biarkan amarahmu terus ya sampai matahari terbenam. Ya, jangan lama-lama kalau marah. Cepat minta pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan, membereskan. Ya, karena kalau enggak ini loh bahayanya. Marah yang dipendem-pendem, waduh, langsung ya dia pakai tombaknya untuk dilemparkan membunuh Daud. Hari itu Daud sampai bisa ngeles 2 kali. Lalu dikatakan apa? Saul sadar Tuhan menyertai Daud. Makin takutlah Saul kepada Daud. Tapi makin takut ini bukannya membuat dia bertobat, tapi malah makin jadi. Apa? Dia kemudian putar otak untuk mikir gimana caranya supaya bisa membunuh Daud. Ya, dia angkat Daud, tadinya jadi pemain kecapi di istana, sekarang malah disuruh jadi pemimpin tentara, ya, kok jadi komandan. Supaya apa? Supaya perang di garis depan, ketemu orang Filistin, supaya cepat mati. Jahat luar biasa. Tapi makin dikirim perang, ternyata Daud tetap tidak mati-mati. Malah menang. Sehingga orang Israel makin cinta sama Daud. Orang Israel makin cinta sama Daud. Saul makin paham bahwa Tuhan menyertai Daud. Dia makin takut, tapi dia juga tidak bertobat. Aduh, celaka. Dia putar otak. Kalau gitu sekarang pakai akal yang lain. Oh, ini aja. Dijerat pakai wanita. Siapa? Anaknya sendiri. Dia ngomong sama Daud, nanti kamu jadi mantuku ya. Anak perempuan pertamaku nanti buat kamu jadi istri. Tapi kamu harus ini banyak mengalahkan orang Filistin. Supaya makin giat perang. Supaya makin cepat mati. Sampai waktunya tiba, ya, Saul ingkar janji. Ya, anak perempuannya justru diserahkan kepada laki-laki bangsa asing. Ya, orang lain, orang Mehola, ya. Lalu kemudian apa? Setelah itu dia pakai janji yang kedua, ya. Karena Mikal, anaknya yang lain, itu rupanya jatuh cinta sama Daud. Ya, lalu kemudian sekarang Saul pakai lagi alasan ini, cara ini. Dia ngomong sama Daud lewat pegawai-pegawainya. Ngomong, ya, kasih tahu, dibisiki, dipengaruhi supaya Daud mau jadi mantu. Daud ngomong, aku ini orang miskin, orang hina. Lalu kemudian dikasih bisian. Raja Saul tidak mau mas kawin yang emas perhiasan, ya. Cukup ya 100 orang Filistin dibunuh. Nah, begitu kira-kira ya. Lalu kemudian Daud setuju, dia pergi perang, ya. Pikirnya Saul kali ini pasti mati. Ternyata sebelum waktunya tiba, Daud bahkan sudah membunuh 200 orang Filistin. Tapi sekali lagi,
ternyata makin takutlah Saul kepada Daud, dan ujung-ujungnya apa? Dikatakan di ayat yang ke-29 tadi ya, Saul tetap jadi musuh Daud seumur hidupnya. Celaka betul. Sudah lihat pertolongan Tuhan buat Daud, sudah lihat bahwa Daud ini tidak salah, hidupnya benar, dikasihi Tuhan, dikasihi rakyat, tapi dianya tetap tidak mau bertobat. Malah kemudian melakukan segala cara untuk membunuh. Ujung-ujungnya yang rugi siapa? Ya dia sendiri. Seumur hidup penuh ketakutan, seumur hidup penuh kekhawatiran, tinggal di istana, iya, ya. Dia raja, iya, ya. Harta benda banyak, iya. Tapi hatinya tidak ada damai sejahtera. Seumur hidup dia membenci seorang yang namanya Daud ini. Dan ujung-ujungnya dia punya prestasi sebagai raja. Kenapa? Tuhan tinggalkan dia. Nah, ibu-ibu sekali lagi hati-hati. Ya, hati-hati. Dalam hidup ini iblis akan terus ya pakai 1001 cara, kesempatan setiap hari untuk bikin kita jatuh dalam dosa, bertengkar, berkonflik dengan orang lain, ya. Mau dengan pasangan ya, sendiri, dengan mungkin keluarga sendiri, anak, mantu, ya, dengan siapapun lah ya, dengan family lah, dengan teman lah, dengan siapapun, ya, dengan siapapun, ya. Iblis itu pakai 1001 cara untuk terus membuat kita itu hidupnya tidak damai sejahtera, ya, seperti Saul. Maka ketika itu terjadi, Tuhan ngomong, jangan seperti Saul. Itu marah, iri, dipelihara, tidak mau bertobat, ujung-ujungnya hidupnya makin jauh dari Tuhan. Nah sebaliknya Daud, wah Daud luar biasa. Dia masih muda, darah muda sebetulnya ya. Tapi yang kita bisa pelajari dari Daud ada satu kebenaran yang sangat penting. Apa? Daud itu walaupun dia masih muda, dia itu benar diperlakukan jahat, terus-menerus dicoba mau diusahakan mau dibunuh sama Saul, ya. Tapi perhatikan, dia itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Luar biasa ini. Ini darah muda, anak muda ini ya tidak gampang emosi, tidak gampang lalu oh awas kamu ya, kamu menyakiti aku akan balas menyakiti kamu. Kamu berbuat jahat, aku akan bikin kamu lebih jahat. Oh kamu cari cara untuk membunuh aku akan cari cara lain yang lebih jahat untuk membunuh kamu. Enggak, Daud tidak seperti itu. Luar biasa. Kita perhatikan tadi. Di satu pasal ini saja ya sudah banyak buktinya ya. Sudah dilempar tombak. Dia kemudian enggak ditulis ini ya. Daud benci kepada Saul. Enggak ada salah loh. Main kecapi itu untuk siapa? Menghibur Saul. Main kecapinya enggak salah. Tapi kemudian malah dilempar tombak. Sudah begitu dikirim perang. Apa Daud enggak ngerti kalau dikirim perang itu tujuannya supaya dia cepat mati? Sudah begitu dikatakan dijanji sendiri. Dia tidak minta-minta. Dijanji sendiri nanti jadi mantuku. Tapi kemudian di harinya justru malah calon istrinya diserahkan sama orang lain. Itu penghinaan besar buat Daud. Tapi dikatakan Daud sama sekali tidak benci kepada Saul. Bahkan dikatakan waktu kedua kali diomong, wes ini tidak usah sama cece-nya, sekarang sama adiknya, ya, sama Mikal. Mikal beneran cinta sama kamu Daud. Ya ini kali ini beneran kawin. Ayo ya. Daud tetap ya dia dengan rendah hati ngomong, aku ini siapa mau jadi mantu nih raja. Aku ini miskin, hina. Siapa? Tapi kemudian terus didorong, akhirnya dia setuju dan dia melakukan tugasnya. Bayangkan. Inilah yang disebut oleh firman Tuhan ya, bahwa seorang yang bisa mengendalikan amarah itu bahkan lebih hebat dari seorang pahlawan yang mengalahkan satu kota. Nah, itu ya. Daud ini orang yang luar biasa. Kenapa? Karena dari sejak mudanya dia hidup dekat dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Sejak jadi gembala dia hidup dekat dengan Tuhan. Ya.
banyak menggubah. Mazmur kan? Dari mana itu Mazmur? Dari pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan. Ibu-ibu, sekali lagi, tadi saya katakan, setiap hari iblis itu akan pakai 1001 cara untuk membuat kita itu kemudian jatuh dalam dosa dengan berkonflik sama orang lain. Ya, maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah apa? Terus memperkuat persekutuan kita dengan Tuhan. Terus memperkuat persekutuan kita dengan Tuhan lewat doa, lewat firman, ya, lewat ibadah. Terus, ya, tiap kali kalau kemudian muncul itu godaan untuk marah, godaan untuk kemudian iri, dengki atau apapun ya dengan sesama, langsung minta Tuhan beri aku kekuatan supaya aku bisa bertahan dengan melawan serangan si jahat ini. Seperti Daud, bukan malah ikut emosi, bukan malah kemudian oh ya tak ladeni, kamu mau main kasar, aku siap, wah gitu ya. Jangan, ya jangan. Firman Tuhan katakan, tetaplah hidup dalam damai. Kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai. Jangan pernah ya membiarkan amarahmu berkobar-kobar. Karena itulah kesempatan si jahat menjatuhkan kita. Semoga Tuhan menolong kita ya. Karena kalau kita lihat ujung-ujungnya apa yang dialami Daud. Ketika dia memilih untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apakah Tuhan diam? Enggak. Makin dijahati, makin disertai. Wah, puji Tuhan. Makin dijahati, makin dicintai sama rakyatnya, rakyat Israel. Itulah kalau orang yang bergantung sama Tuhan, ya. Makanya sekali lagi, semoga firman Tuhan hari ini menolong kita semua ya. Ini perjuangan buat semua orang, ya. Orang paling sabar pun itu, Musa paling sabarnya kayak gitu, dia tetap bisa jatuh dalam dosa ketika dia marah sama orang Israel, sama Tuhan. Ya, jadi jangan bilang, oh enggak, ini firman Tuhan hari ini buat dia. Ini firman Tuhan buat dia yang gampang marah, gampang tersinggung, gampang ngamuk. Enggak. Firman Tuhan ini buat kita semua. Karena kita semua bisa jatuh dalam kegagalan yang sama. Kemarahan, ya, konflik dengan orang lain itu adalah ancaman buat kita semua. Minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan tolong kita, jangan seperti Saul, tapi seperti Daud. Sehingga akhirnya apa? Dalam hidupnya dia bisa berhasil dengan luar biasa. Karena dia hidup bersama Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita semua. Ibu, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini membaca dan belajar dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua karena kami ini menyadari kami ini orang-orang yang lemah dan gampang sekali jatuh dalam dosa, lalu berkonflik dengan orang lain. Hari ini firman Tuhan mengajar kepada kami untuk jangan seperti Saul, membiarkan benih-benih dosa itu bertumbuh, lalu kemudian berbuah, bertambah-tambah. Saul membiarkan iri hati, membiarkan kemarahan, membiarkan kekhawatiran itu kemudian bertumbuh-tumbuh dalam hatinya. Sehingga akhirnya dia bahkan berbuat jahat kepada Daud yang tidak berdosa kepadanya. Tuhan tolong kami, jangan kami kemudian jatuh dalam kesalahan yang sama. Kami tidak mau seperti Saul, hidupnya penuh dengan kebencian, dengan sakit hati, kepahitan. Kami mau sebaliknya justru seperti Daud yang hidupnya disertai Tuhan, yang hidupnya penuh damai sejahtera, yang hidupnya penuh dengan sukacita dan kekuatan. Ya, walaupun mungkin Saul berbuat jahat kepadanya, tapi hidupnya bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Kami mau belajar seperti Daud. Karena itu Tuhan, tolonglah kami semua. Bantulah kami semua. Roh Kudus, berilah kami kekuatan. Roh Kudus, berilah kami hikmat dan kemampuan, kuasa untuk bisa mengalahkan godaan si jahat dan kami bisa hidup dalam damai sejahtera. Kalau hari ini kami masih punya masalah dengan orang lain, dengan sesama kami, Tuhan bantu kami supaya kami bisa menyelesaikannya. Bantu kami supaya kami bisa membereskannya. Sehingga jangan sampai iblis membuat kami jatuh
terjerumus dalam dosa. Terima kasih, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kami atas nama ibu-ibu Kalam Kudus mengucapkan banyak terima kasih atas firman yang sudah disampaikan oleh Pendeta Sucipto. Firman yang begitu indah, firman yang sangat menguatkan. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus bantu supaya kita melakukannya. Dan juga biarlah Tuhan memberkati Pendeta Sucipto sekeluarga, dan istri dan anak-anak. Sekarang tiba waktunya kita ibu-ibu mempersiapkan diri untuk mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau ibu-ibu mau transfer ke bank langsung boleh, atau ibu-ibu mau masukkan persembahan itu di tiap-tiap rumah, kan kita sudah punya celengan. Boleh masuk di dalam celengan, dikumpulkan di sana. Mari ibu-ibu, kita sambil menjalankan kolektor, kita menaikkan pujian, ku naikkan syukur padamu. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ibu-ibu, mari kita tutup mata dan berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Kami tahu bahwa semua yang kami persembahkan itu semuanya berkat dari Tuhan. Dan pada saat ini kami mempersembahkan sebagian ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati semua tangan-tangan yang ibu sudah memberi. Biarlah kami semua yang sudah memberi dengan sukarela dan dengan kasih, tambah hari tambah memberi dengan sukacita. Dan Tuhan berkati persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Ya, ibu-ibu sekalian, mari kita tetap berdiri. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pegangan, boleh menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Kini kita akan arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya.
dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita yang sudah hadir dan memberikan kepada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Doa teduh, silakan duduk, kebaktian selesai.